Budian punya video, nanti Budian tampilkan videonya. Kalian mengamati seperti biasa. Ya, disiapkan buku catatannya. Nanti kalau ada pertanyaan atau ada yang tidak dimengerti, dicatat, ditanyakan. Sudah siap melihat videonya? Sudah, Bu. Disiapkan dulu alat tulisnya. Sudah siap alat tulisnya semua? Ini Budian tampilkan videonya seperti biasa. Kalian mengamati, kemudian kalau ada pertanyaan yang belum dimengerti dicatat. Oke? Ya, Bu. Hai Brothers, hari ini kita akan membahas salah satu benda yang dekat dengan kita, tapi mungkin ini bisa membuat kamu senang dan juga sedih. Apa itu? Setidaknya ada 4 jenis pengertian uang. Yang pertama pengertian umumnya. Dan pengertian umum dari uang adalah alat tukar dan proses tukar menukar. Yang kedua pengertian berdasarkan fungsinya. Nah, uang itu adalah definisi sebagai alat tukar. Yang ketiga berdasarkan umum. Uang itu adalah benda yang disahkan oleh undang-undang sebagai alat. Sudah tadi videonya? Sudah, Bu. Oke. Terlalu cepat? Tidak. Bisa mengikuti ya? Bisa. Oke. Kalau sudah, Budian mau tahu kira-kira ada yang mau bertanya? Saya, Bu, mau bertanya. Ya, Rahman? Saya masih kurang paham dengan yang dimaksud barter itu, Bu. Barter. Ya, barter itu kira-kira apa ya? Ada yang pernah dengar istilah barter? Pernah. Apa? Tukar barang. Tukar menukar barang. Jadi kalau di video tadi kan disampaikan zaman dahulu itu kita menggunakan sistem barter. Jadi tidak pakai uang. Bagaimana cara mendapatkan kekayaan dengan tukar menukar barang? Misalkan Rahman punya 1 karung jagung. Rahman ingin membeli beras. Karena zaman dulu tidak ada uang, jadi berasnya ditukar dengan jagung. Jadi tukar menukar barang. Karena zaman dulu itu tidak ada uang. Paham ya, Rahman? Paham? Ada lagi yang ingin bertanya? Bu mau bertanya, apakah zaman sekarang masih ada barter? Apakah zaman sekarang masih ada barter? Kira-kira menurut kalian zaman sekarang masih ada barter enggak? Tidak ada. Yakin? Ada. Kalian sering dengar istilah tukar? TT biasanya. Ya, Bu. Ada ya. Nah itu juga termasuk barter, cuman ada nambah uangnya. Misalkan Rahman punya HP Samsung mau ditukar dengan HP iPhone. Nah, barangnya ditukar ya. Kan sistem barter itu kan seperti itu, tukar menukar barang. Tapi selain itu Rahman juga harus menambah sejumlah uang. Jadi zaman sekarang tidak murni barter. Masih harus menambah sejumlah uang. Paham ya? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Faisal? Uang itu jenisnya apa saja? Uang itu jenisnya apa saja? Yuk semuanya lihat di layar ya.
Jadi ada berdasarkan nilai penuh dan ada uang yang berdasarkan tidak penuh. Contohnya seperti apa? Kalau uang logam sesuai dengan barangnya, jadi harga uangnya, harga barangnya dengan nilai uangnya sama. Kalau uang kertas, kenapa kok disebut tidak penuh? Karena harga barangnya dengan nilai uangnya lebih besar nilai uangnya. Satu lembar kertas dihargai 100.000. Nah, itu yang dimaksud dengan uang tidak bernilai penuh. Jadi uang nilainya dengan barangnya tidak sesuai, tidak sama, ya. Kemudian berdasarkan lembaga, ada uang kartal dan uang giral. Kalau uang kartal itu uang yang biasanya kalian pakai setiap hari belanja, uang logam dan uang kertas. Kalau uang giral itu seperti cek, nota, kwitansi. Nah, itu namanya uang giral, ya. Kemudian berdasarkan kawasannya, ada kawasan domestik, ada kawasan internasional. Kalau uang Indonesia disebut uang apa? Rupiah. Kalau uang internasional beda. Yang paling terkenal namanya uang apa? Dolar Amerika. Ada ringgit Malaysia, ada rupiah, euro. Yang paling terkenal kira-kira uang apa? Uang dolar. Namanya uang internasional. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Tadi yang tanya siapa? Vina ya? Yang tanya? Paham? Siapa? Faisal apa Vina? Oh iya, Faisal yang tanya. Sudah paham Faisal jenis-jenis uang? Nah, dari tadi kita bahas uang. Nah, ini definisi uang. Uang itu adalah alat pembayaran untuk jasa dan barang. Kira-kira yang buat uang itu siapa ya? Bank Indonesia? Yakin Bank Indonesia? Nah, pabriknya apa namanya? Ayo Bu Nadia. Peruri. Yang nyuruh buat uang siapa? Yang nyuruh buat uang siapa? Bank Indonesia. Ya, aduh, nak pernah baca masalah uang ya. Padahal setiap hari kalau belanja pakai uang. Ya, jadi uang itu adalah benda yang dapat digunakan atau diterima masyarakat untuk melakukan tukar menukar. Kira-kira kalau Budian bayar pentol pakai uang monopoli, yang mau enggak tukang pentolnya? Kenapa kok enggak mau? Iya, karena uang mainan dan tidak bisa diterima secara umum. Nah, ini fungsinya. Ada fungsi asli dan fungsi tukar. Tuh, kalian sudah lihat sendiri kalau fungsi asli sebagai alat tukar menukar, sebagai satuan pengukur nilai. Kalau fungsi turunan, alat pembayaran hutang, alat menabung, ya, meningkatkan kekayaan dan lain sebagainya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Ini contohnya ya, uang kartal dan uang giral. ATM itu termasuk ke dalam uang giral. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian membuat kelompok, satu kelompoknya 4 orang, ya. Kemudian membahas tugas yang ada di layar. Silakan dibuat kelompok, kemudian beri kebebasan kalian untuk menentukan kelompoknya. Sudah membentuk kelompok semua? Sudah ya? Silakan tugasnya yang ada di depan dikerjakan. Kemudian mau kalian setiap kelompok merangkum dari hasil mengamati video dan dari cara kalian mengumpulkan informasi. Boleh menggunakan bahan ajar, boleh menggunakan LKS-nya, boleh menggunakan internet.
Facebook dan lain. Ya, silakan dikerjakan. Budian kasih waktu 60 menit untuk mengerjakan. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, kemudian ingin tahu dari kelompok 3, kelompoknya Dila. Apa hasil diskusi dari kelompoknya? Silakan dipresentasikan, boleh di tempat kelompoknya itu tapi berdiri. Yang lain memperhatikan. Silakan Dila, berdiri. Ya. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Uang yang kita kenal sekarang ini mengalami proses perkembangan yang panjang, dimulai dengan adanya sistem barter untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kesulitan dalam sistem barter mendorong manusia untuk menciptakan kemudahan dalam hal pertukaran dengan menetapkan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Alat tukar itu pun berkembang dari uang barang, uang logam, uang kertas, hingga saat ini uang kertas tersebut ada yang berupa uang kertas atau dikeluarkan oleh bank sentral dan uang dirham dikeluarkan oleh bank umum. Uang adalah suatu benda dengan satuan bentuk tertentu dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi pada wilayah tertentu serta pengadaan dan penggunaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat diterima secara umum. Fungsi uang dibedakan menjadi 2, fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada 3, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Sedangkan fungsi turunan uang diantaranya sebagai alat pembayaran untuk menentukan harga, sebagai alat pembayaran utang, sebagai alat penimbun kekayaan. Jenis-jenis uang menurut nilainya yaitu uang penuh dan uang tanda. Uang menurut bahan pembuatannya, uang logam dan uang kertas. Uang menurut lembaga yang mengeluarkannya, uang kartal, sering pula disebut sebagai common money, dan uang viral. Sedangkan menurut wilayah berlakunya dibagi menjadi uang domestik, uang regional, dan uang internasional. Ya, ada yang mau ditanyakan dari yang disampaikan oleh Dila? Sama ya dengan yang tadi disajikan di video ya? Coba satu lagi, kemudian ingin tahu dari kelompoknya Abdul Sofi. Silakan dipresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sejarah uang. 1, pertama menggunakan barter. 2, kemudian uang barang. 3, muncul uang logam berupa kepingan emas. 4, dan berakhir mengutamakan uang kertas dan uang logam. Fungsi uang. Fungsi uang asli sebagai alat tukar, sebagai satuan nilai. 2, fungsi turunan
satu, alat berhutang, dua, alat menabung, tiga, meningkatkan kekayaan. Ya, itu tadi sudah dari dua kelompok, hasil diskusinya sudah bagus. Hanya